Oke, cerita sedikit dulu tentang kantor saya. Jadi, kalau di kantor saya itu emang ada yang jaga. Perempuan baju putih, rambut panjang. Nongkrongnya di tangga besi dekat dapur. Gak pernah ganggu karena katanya senang sama anak-anak kantor. Kalau kita lagi kerja, katanya sosok ini kadang ngeliatin. Cuma kalau sampai ada yang nginep, dia suka iseng dikit. Kebetulan kantor kita kecil gitu, masih rumahan. Nah, kalau ada yang nginep, setiap jam 2 akan terdengar suara meja di lantai atas digeser. Anak-anak yang baru nginep biasanya kebangun sendiri terus dengar sendirian. Suatu waktu saya putuskan tidur di lantai atas, di dekat meja yang sering terdengar digeser. Ngeri-ngeri sedap, tapi pengen ngecek aja. Kalau ada orang, dia masih suka geser-geser enggak? Ternyata aman-aman saja. Malam itu gak ada suara meja digeser. Mungkin dia gak enak ganggu saya yang tidur lelap. Nah, sama seperti saya. Kantor Mardi juga ada di dalam komplek di bilangan Jakarta Selatan. Pegawai di kantornya totalnya hanya ada 10 orang. Dan kata Mardi, awalnya gak ada apa-apa di sana. Yang nunggu juga tidak ada. Rumahnya juga masih baru. Sekitar Maret 2018, mereka lagi dapat proyek lumayan besar. Ini membuat kantor itu harus merekrut karyawan baru. Maka disebarlah lowongan kerja. Yang daftar ada beberapa. Salah satunya yang menarik adalah pelamar dari salah satu kota di Jawa Tengah. Portofolionya oke, dan dipanggillah dia buat wawancara. Walau jauh, si pelamar itu pun datang. Dari kotanya, dia naik bis dari terminal langsung ke kantor. Setelah tanya ini itu, singkat cerita, calon yang satu ini keterima. Soalnya skillnya oke, dan permintaan gajinya gak gede, masih on budget. Oke, keterimalah si pegawai ini. Sebut saja namanya Wahyu. Wahyu minta waktu seminggu. Dia mau balik dulu ke kotanya buat nyiapin, sama mau sambil cari kosan dulu katanya. Seminggu kemudian Wahyu datang. Tapi ada sedikit masalah. Wahyu belum dapat kosan yang cocok dekat kantor. Ada satu kosan yang cocok, tapi ia baru pindah 3 minggu lagi karena menunggu orangnya pindah. Ya sudah, atasan di kantor mengizinkan Wahyu sementara tinggal di kantor. Cuma Wahyu harus rela tidur di sofa. Kalau urusan mandi sih, di lantai atas memang ada kamar mandi. Nah, kata Mardi, ada sesuatu yang menurutnya janggal sejak pertama kali ketemu Wahyu pas interview. Wahyu punya aroma yang kurang enak. Bukan busuk atau asam, tapi lebih kayak tanah becek. Kira-kira begitu Mardi menjelaskan. Di kantor, Wahyu tak banyak bicara. Sepanjang hari ia cuma di depan komputer, konsultasi sesekali lalu balik bekerja. Maklum, masih masa uji coba. Emang biasanya lebih berhati-hati dalam bersikap. Di minggu kedua, mulai terjadi sebuah kejadian yang cukup menarik. Jadi, ada atasan mereka, namanya Pak Wiko. Dia marah sama Wahyu karena sebuah kelalaian. Intinya, gara-gara Wahyu, mereka telat ngasih preview proyek klien. Mana kliennya songong, jadi marah-marah. Habis dimarahin klien, Pak Wiko marah-marah ke Wahyu. Karena setelah ditelisik, salahnya di Wahyu. Dia salah memahami brief. Tapi kalau kata Wahyu, ada teman kantor yang salah jelasin ke dia pas dia nanya. Besoknya, Pak Wiko mengalami sebuah peristiwa mistis. Jadi, Pak Wiko sedang mencuci tangan di toilet. Terus dia ngerasa ada yang ngeliatin. Kayaknya ada orang lain di toilet.
Dia bisa ngerasain kayaknya ada yang ngelus-ngelus tangannya. Elusan itu terasa menjalar ke pundak, lalu ke leher. Lehernya terasa panas. Pak Wiko panik. Ia ambil air keran dengan tangannya dan meminumnya, tapi tenggorokannya terasa seperti terbakar. Terus dia teriak-teriak di kamar mandi. Seluruh kantor kaget dan buka pintu kamar mandi. Pak Wiko berlutut memegang lehernya. Suaranya hilang sama sekali. Mukanya memerah dan kayaknya ada garis hitam lebam di lehernya. Pak Wiko sempat tak masuk seminggu. Suaranya beneran hilang tiba-tiba. Tiap ia berusaha ngomong, tenggorokannya terasa sakit. Begitu yang diceritain Pak Wiko pas udah sembuh. Di kantor itu kan pada gak percaya sama hal-hal mistis. Jadi pegawai lain sibuk diskusiin tuh penyebab Pak Wiko begitu dari sisi ilmiah. Cuma Wahyu meletup. Itu kalau di kampungku biasanya karena santet. Temannya duduk dekat Wahyu namanya Tio. Udah 2018 masih ada yang pakai santet. Pas bayi dikasih makan menyan kali ya, kata Tio. Nah, Tio ini tempat Wahyu sering nanya. Mulutnya emang kadang gak ada remnya. Kejadian lain terjadi beberapa hari kemudian. Karena ada kerjaan yang delay, dikirim lagi ke klien. Beberapa pegawai harus lembur. Salah satunya Mardi. Tapi Wahyu kebetulan gak lembur. Sekitar jam 8 malam, pas Mardi turun, dia lihat Wahyu sudah tidur. Lampu bawah dimatiin. Mardi waktu itu pas mengambil minum, gak enak. Takut bikin bangun. Mardi mengambil minum dalam keremangan. Selesai mengisi gelas, dia naik lagi. Dan saat Mardi naik ke atas, dia kaget bukan kepalang. Bulu-bulunya merinding. Di atas ada Wahyu dong, lagi ngobrol Ranti, temannya yang juga lembur. Wahyu dan Ranti menatap Mardi dengan heran. Mardi pucat, pasi, membawa gelas dengan kotor. Loh, kenapa Mar? Tanya Ranti. Kagak, dingin aja. Aslinya naikin dikit kali ya suhunya, kata Mardi sambil gelagapan mengambil remote AC. Ia pura-pura menurunkan suhu lalu turun ke bawah. Ia menyalakan lampu. Tidak ada siapapun di sofa. Suasana jadi mencekam buat Mardi. Ia lalu naik ke atas. Malam itu gak terlalu fokus, pikirannya kemana-mana. Mardi tidak menceritakan kejadian itu pada teman-temannya. Takut diledekin. Lagi pula, ia masih positive thinking kalau ia salah lihat. Maklum, suasana saat itu remang. Beberapa hari kemudian ada lagi kejadian aneh. Kali ini semua orang di kantor ngalamin. Pas pagi masuk kantor, aroma kantor penuh aroma kemenyan. Kata OB yang biasa bersih-bersih pas pagi, saat dia datang sudah begitu. Dia udah coba pakai pewangi, tapi gak mempan. Nah, harusnya yang tahu penyebabnya adalah Wahyu. Dia kan nginep di situ. Tapi waktu ditanyain, Wahyu bilang tidak tahu menahu. Dia bilang pas dia bangun ada aroma aneh itu, tapi dia tidak tahu sumbernya. Karena aroma yang benar-benar mengganggu, Mardi, Ranti, dan Tio izin kerja di luar. Ranti sudah sampai tahap mual dan pusing karena aroma itu. Aromanya benar-benar menyengat. Pas kerja bareng di kafe, si Tio menyeletuk. Apa benar kata si Wahyu, kantor kita ada santetnya? Kan lo gak percaya begituan, kata si Mardi. Tapi kalau lihat kejadian pagi ini sih bisa aja. Jangan-jangan ada saingan yang jampiin kantor kita, kata si Tio. Tapi kalian ngerasain aneh gak sama Wahyu? Tanya Rani. Sejak awal sih sudah aneh. Kampungan gayanya, kata si Tio. Hus, bukan begitu. Tapi gue ngerasa dia misterius. Ngobrolnya cuma sekali. Namanya juga orang daerah, masih adaptasi, kata Mardi. Ngomongin aneh, tapi gue pernah lihat Wahyu ngeluarin semacam keris kecil di tasnya.
gak sengaja dikeluarin, lebih tepatnya pas dia nyari barang, kata Tio. Buat apa dia bawa begituan? Ranti penasaran. Makanya gue bilang aneh, kata Tio. Karena Mardi penasaran, besoknya pas jam makan siang, dia deketin Wahyu. Yuh, sorry nih kalau lo gak enakan jawabnya, tapi benar kalau lo punya keris. Keris? Wajah Wahyu berubah tegang. Iya, keris kecil. Oh, yang itu cuma aksesoris kok mas, kenang-kenangan. Soalnya kan ada aturan dilarang bawa senjata tajam ke kantor, kata Mardi. Enggak mas, enggak bahaya, enggak tajam kok, kenang-kenangan dari teman saja itu, kata si Wahyu. Soal pekerjaan, sebenarnya Wahyu karyawan yang oke. Walau sempat kagok di awal, ia cepat beradaptasi dengan ritme kerja di kantor itu. Sebuah kejadian menimpa Tio. Jadi, suatu pagi, Tio datang telat. Dia dimarahin atasan. Tio tampaknya kesal. Pas makan siang, dia cerita ke Mardi dan Ranti. Cerita ini tidak ia sampaikan ke atasan karena takut dianggap mengada-ngada. Jadi, Tio ini kan ngantornya naik sepeda. Kosannya nggak jauh dan nggak dekat juga dari kantor. Anehnya, pagi itu pas dia belok ke kompleks perumahan tempat kantornya berada, ia ngerasa suasana yang sangat sepi. Awalnya Tio nggak terlalu peduli, tapi sesuatu yang aneh terjadi. Tio tidak bisa menemukan kantornya. Kepalanya agak pusing dan gak fokus. Ia berusaha menemukan lokasi kantor, tapi ia sepertinya lupa lokasinya. Padahal sudah dekat waktu jam masuk. Nah, sampai lewat jam masuk, Tio masih tidak menemukan kantornya. Ya sudah, dalam keadaan linglung, ia menemukan satpam di depan kompleks. Ia meminta diantarkan ke kantor. Satpam sempat heran, tapi ya udah, diarahkanlah Tio menuju kantor. Dan ternyata terjadi lagi. Tiap Tio harus belok kiri ke arah kantor, ia selalu belok kanan. Jalannya ada, tapi kayak gak sadar dia belok kanan. Jadinya muter-muter dalam kompleks kayak orang bego. Terus Mardi ingat Wahyu. Ia ingat Pak Wiko hilang suara setelah memarahi Wahyu. Lalu Tio diganggu setelah Wahyu nanyain soal keris. Dan Wahyu sepertinya tahu kalau Mardi tahu dari Tio. Mardi mulai curiga ke Wahyu. Maka Mardi menceritakan kejadian yang dia alami. Ia juga menyampaikan kecurigaannya ke Tio dan Ranti. Ingat gak yang aroma kemenyan? Gimana kalau kita lihat rekaman CCTV pas malamnya, kata Ranti. Anjir, iya juga, seru Tio. Maka dimulailah aksi penyelidikan Wahyu. Tio meminta bantuan temannya yang megang akses CCTV kantor. Dicarilah rekaman malam itu. Mardi kaget lihat cuplikan yang dikirim Tio. Sekitar jam 3 pagi, Wahyu membakar menyan sambil keliling semua ruangan di kantor. Ia juga mengacungkan keris kecilnya ke atas, matanya memejam. Lalu di depan ruangan atasan, Wahyu memeragakan sebuah gerakan mirip gerakan silat. Ia menghunus keris ke sana kemari. Jelas ini gak benar, kurang ajar si Wahyu, kata Tio. Kita mesti lapor ke atasan. Ini ada buktinya, kata Mardi. Besok harinya baru mereka melapor ke atasan. Kebetulan Pak Wiko sudah masuk. Mereka menunjukkan video itu. Semua kaget. Sialan, ternyata dia mengusili saya, kata Pak Wiko geram. Siangnya, Wahyu dipanggil menemui atasan. Mardi bisa mendengarkan Pak Wiko teriak-teriak di depan Wahyu. Dari kaca ruangan, mereka juga melihat Pak Wiko menunjuk-nunjuk wajah Wahyu. Wahyu keluar dengan wajah lesu. Ia memandangi Tio dan Mardi. Lalu ia merapikan mejanya dan mengemasi tasnya. Mas Tio, Mas Mardi, saya pamit, kata Wahyu. Lalu ia turun dan mengemasi barang-barang yang lain. Dia diusir siang itu. Mardi sempat merasa bersalah, tapi itu pantas untuk orang sesat seperti Wahyu. Masalahnya,
tanpa Wahyu kerjaan kacau. Malam itu mereka terpaksa lembur. Pak Wiko, Mardi, Ranti, dan 2 karyawan lain harus menyelesaikan pekerjaan walau harus bergadang sampai dini hari. Pukul 1 dini hari, tiba-tiba ada riuh di bawah. Suara barang-barang jatuh. Ranti, tolong dicek, kata Pak Wiko. Ranti lalu mengajak satu teman lainnya turun. Gak berapa lama berselang, mereka naik dengan wajah pucat. Kenapa, Ran? Tanya Mardi. Mereka tak bicara, hanya menunjuk ke bawah. Mardi bergegas melihat ke bawah. Di depan tangga, sesosok pocong dengan muka menjijikkan tampak menyeringai. Lalu terdengar tawa di penjuru kantor. Di belakang Mardi, 4 orang lainnya melihat pemandangan yang sama, sebuah pengalaman horor yang kolektif. Lalu, Pak Wiko adalah orang pertama yang lari ke pintu menuju balkon. Tolong, tolong, serunya. Ia berusaha membuka pintu namun terkunci. Ranti berlari menyusul, menyambar kunci, dan diikuti Mardi dan 2 karyawan lain. Pintu pun terbuka. Di depan pintu, sosok pocong tadi menyeringai. Aromanya busuk menyengat. Kepala Ranti pusing disusul muntah. Mardi menarik tangan Ranti. Kedua karyawan lain kabur bersembunyi di kamar mandi. Keduanya berteriak lalu disusul hening. Sementara itu, Pak Wiko sibuk melempari apapun di meja ke arah pocong yang terbang mendekat. Wajah pocong tepat di depan wajah Pak Wiko. Ranti dan Mardi kembali ke arah tangga. Mereka lari ke bawah dan hendak membuka pintu. Saat pintu dibuka, Wahyu ada di depan pintu. Mas, Mbak, permisi. Ada yang harus diselesaikan di sini, kata Wahyu. Dia masuk ke dalam melewati Mardi dan Ranti. Mardi dan Ranti mengikuti Wahyu lari ke atas. Pak Wiko menggelepar-gelepar menjulur lidah di lantai. Suaranya serak. Mampus kalian semua. Wahyu datang mengangkat keris kecil. Mau ngapain lo? Seru Mardi hendak menahan. Wahyu menempelkan ujung keris ke jidat Pak Wiko. Ia menggeserkan ke arah hidung melalui antara 2 mata. Mata Pak Wiko melotot. Kemudian Pak Wiko menganga. Keris diarahkan ke mulut lalu diangkat ke atas seperti mencabut sesuatu. Pak Wiko terengah-engah lalu muntah. Pak Wiko cuma kesurupan, kata Wahyu sambil menyerungkap kembali kerisnya. Lalu ia berjalan hendak turun. Permisi, saya pamit, kata Wahyu. Bentar, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa lo masih di sekitar sini? Tanya Ranti. Dari tadi pagi saya ngerasa energi yang besar mbak di sekitar sini. Saya sudah jelaskan ke Pak Wiko kalau ada yang ngirim sesuatu ke sini. Kita diusili. Sejak wawancara saya lihat ada yang tidak beres. Menyan itu, tanggap Mardi. Iya mas, itu saya coba lindungi kantor ini. Saya mau ngomong, tapi orang sini pada gak percaya goib. Saya ini dari kampung, gak asing sama ginian, kata Wahyu. Saya sudah coba jelaskan ke Pak Wiko, tapi saya dituduh macam-macam. Ya wes, siapalah saya. Saya itu punya kemampuan turunan. Saya merasa bertanggung jawab buat bantu kantor ini, kata Wahyu. Maka Mardi meminta Wahyu tak pergi. Mereka memeriksa 2 karyawan di kamar mandi yang tampak pucat baru sadar dari pingsan. Besoknya baru deh diomongin semuanya. Kalau kata Wahyu, bisa jadi ada saingan yang iri sama kantor ini. Makanya dikirim yang aneh-aneh. Apalagi mereka lagi pegang proyek penting. Tapi kata Wahyu nggak perlu terlalu khawatir. Soalnya Wahyu bisa ngebendung serangan. Kalau sosok yang dilihat Mardi tidur, Wahyu bilang itu jin khodamnya. Oh ya, Wahyu akhirnya balik kerja di kantor itu walau cuma 6 bulan karena harus balik kampung. Tapi keberadaan Wahyu jadi pengalaman menarik buat orang-orang di kantor.